2024 Bapak kan dukung Anies Baswedan. Buktinya nggak jadi, Pak. Jadi sih sampai sekarang jadi ini gelandangan politik. Main capres-capresan, masih kampanye-kampanyean, Pak. Kasihan. Udahlah, Pak JK sehat-sehat ya Bapak. Amin. Supaya apa, kita ada hiburannya, Pak, ya. Oke guys, itu tadi salah satu reaksi dari netizen ya. Memang kita ambil yang ringan-ringan saja. Jadi tidak sampai gontok-gontokan, tapi setengah guyon setengah nyindir. Artinya saya tahu siapa musuh politiknya Pak Jokowi, saya tahu temannya Pak Jokowi. Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik habis-habisan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah negur dengan saya, dibiarin. Saya ketemu Rizal Ramli, saya ketemu Said Didu, saya ketemu siapa aja. Nah tuh, itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi. Tapi tidak apa-apa tuh Pak Jokowi. Malah dulu ketika saya bergurau itu tuh Pak Fadlizon sama Fahri Hamzah tuh perlu diberi bintang Mahputra. Oh ya kasih aja katanya Pak Jokowi. Padahal itu orang yang paling keras. Memenuhi syarat, tapi memenuhi syarat Pak. Dia sudah pernah memimpin DPR 1 periode. Kasih. Oh, kalau orang dendaman apa? Coret. Itu Pak Jokowi kasih. Malah dia bergurau. Ini sungguhan nih. Kenapa Pak Mahfud? Kok tidak Rocky Gerung diusulkan gitu? Nah itulah, itu masa-masa Pak Mahfud masih dalam satu barisan dengan Pak Jokowi. Tapi sejak tahun setelah 2024 Pak Mahfud mungkin agak lain lah menurut kita ya, karena kemarin dia diusung dari PDI Perjuangan dan kalah lagi. Makanya ya wajar lah kalau Pak Mahfud itu sekarang dalam tanda kutip ya itu membela gerombolan Roy Suryo dalam tanda kutip. Nah itu sebuah politik itu juga gitu, yang kemarin teman mungkin besok jadi lawan, terus kemarin teman lagi. Kita lihat wajar-wajar aja, dan kita sebagai masyarakat yang kebaca ini semua tontonan atau pelajaran lah gimana kita sebetulnya tentu itu sependapat dengan orang lain, dan orang lain juga belum tentu sependapat dengan diri kita. Tapi nuansa harmonisasi hubungan itu kita jaga guys. Jangan sampai kita itu memaki-maki, bahkan mencela. Karena memang sudah kehendak Allah. Karena logikanya nggak masuk. Logika politiknya nggak masuk. Bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan ningrat politik juga. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya difitnah nggak pernah. Saya sabar, sekarang juga sabar. Ya Allah, sabar. Oke guys, ini pelajaran apa yang mesti kita petik. Kita terlalu sering memang mendengar kata-kata sabar itu dari hari-hari, bahkan mulai kecil, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi, sampai pun sekarang bermasyarakat. Tapi dalam implementasinya, setinggi apapun pendidikan atau tingkat akademisi, belum tentu bisa menjalankan. Tapi paling tidak kita ketika kata-kata itu diucapkan, kita perlu merepresentasikan atau perlu mencari referensi tokoh mana yang selama ini dihujat, dibenci, tetap selain berkata di mulut juga sebuah tindakan. Oke, silakan berkomentar di bawah kolom komentar.